Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Arianata dengan NIM 2170231013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian saya dengan judul analisis sentimen terhadap penggunaan aplikasi game online menggunakan algoritma KNN. Latar belakang: di balik popularitas aplikasi game online, terdapat kebutuhan mendesak bagi pengembang dan penerbit untuk memahami sentimen pengguna. Sentimen pengguna mencerminkan perasaan, pendapat, dan tanggapan mereka terhadap berbagai aspek dari game, seperti gameplay, grafis, cerita, dan layanan pelanggan. Pemahaman pendalam tentang sentimen ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, merespon kebutuhan pengguna, dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana algoritma KNN dapat diterapkan dalam analisis sentimen pengguna aplikasi game online, serta mengukur efektivitas dan keandalannya dalam konteks tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pre-processing data teks untuk analisis sentimen pengguna aplikasi game online. 2. Bagaimana representasi teks yang optimal untuk diterapkan dalam algoritma KNN. 3. Bagaimana cara menentukan nilai K yang optimal dalam algoritma KNN untuk klasifikasi sentimen. 4. Seberapa efektif algoritma KNN dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna aplikasi game online berdasarkan matriks evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, tujuan masalah. 1. Menyusun proses pre-processing data teks yang efektif untuk analisis sentimen penggunaan aplikasi game online. 2. Mengidentifikasi representasi teks yang paling sesuai untuk diterapkan dalam algoritma KNN. 3. Menentukan nilai K yang optimal dalam algoritma KNN untuk klasifikasi sentimen. 4. Mengevaluasi efektivitas algoritma KNN dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna aplikasi game online menggunakan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat akademis: menambah literatur ilmiah mengenai penerapan algoritma KNN dalam analisis sentimen, khususnya di bidang aplikasi game online. 2. Manfaat praktis: memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pengembang dan penerbit game online untuk memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan analisis sentimen. 3. Manfaat teknologi: mengembangkan metode dan teknis analisis sentimen yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan domain aplikasi, serta mendorong adopsi machine learning dalam analisis data teks. Selanjutnya, penjelasan algoritma Van Snakebourne atau KNN. Menurut Richard Oududa, Peter Hart, dan David G. Stock, algoritma Van Snakebourne adalah metode klasifikasi yang menggunakan jarak sebagai ukuran kesamaan. Kelas dari suatu sampel diuji ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari kata tetangga terdekat dalam ruang vektor. Prinsip dasar KNN adalah mencari sejumlah K titik data terdekat dalam ruang vektor dan menentukan label kelas berdasarkan mayoritas label kelas dari kata tetangga tersebut. Algoritma ini sangat bergantung pada matriks jarak untuk menentukan kedekatan antara titik data. Selanjutnya, diagram algoritma Van Snakebourne KNN. Dilihat dari gambar, dari mulai kumpulkan data luasan, reprocessing data, representasi teks, hitung jarak ke tetangga terdekat, tentukan nilai K, identifikasi ke tetangga terdekat, klasifikasi berdasarkan mayoritas tetangga, evaluasi, dan hasilnya selesai. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik yang sangat penting dan digunakan pada data mining untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan pola-pola atau karakteristik yang ada dalam data, pertama dalam jenis data nominal atau binar, dikutip dari Kisan dan yang lain-lain pada tahun 2022. Tujuan klasifikasi adalah untuk membuat model yang dapat memprediksi kelas atau tabel yang sesuai untuk data yang tidak memiliki label atau kelas yang mudah diketahui. Ini adalah teknik penting dalam analisis data dan machine learning untuk mengambil keputusan berdasarkan data, mengotomatisasi tugas-tugas tertentu, dan mengungkapkan wawasan atau pola yang mungkin tidak terlihat pada data mentahnya. Dikutip dari Nugroho,
tahun 2020. Cara kerja algoritma KNN. 1. Menentukan nilai K. Menentukan jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan untuk klasifikasi. Nilai K yang dipilih akan mempengaruhi hasil klasifikasi, di mana nilai K yang terlalu kecil dapat membuat model terlalu sensitif terhadap noise overfitting, sementara nilai K yang terlalu besar dapat membuat model terlalu general atau underfitting. 2. Menghitung jarak. Menggunakan metrik jarak seperti jarak Euclidean, Manhattan, dan Minkowski untuk mengukur kedekatan antara data baru dengan setiap titik data dalam dataset pilihan. 3. Menentukan kata tengah terdekat. Memilih titik data dalam dataset pelatihan yang paling dekat dengan data baru berdasarkan perhitungan jarak. 4. Klasifikasi. Menentukan label kelas data baru berdasarkan mayoritas label kelas dari kata tengah terdekat. Jika digunakan untuk regresi, nilai prediksi dihitung sebagai rata-rata dari nilai kata tengah terdekat. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan algoritma KNN. Kelebihan. 1. Sederhana dan intuitif. KNN mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Non-parametrik. Tidak membuat asumsi kuat tentang distribusi data. 3. Fleksibel. Dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Kelemahannya, 1. Komputasi intensif. Memerlukan perhitungan jarak untuk setiap titik data dalam dataset pelatihan sehingga lambat untuk dataset besar. 2. Sensitif terhadap noise. KNN dapat terpengaruh oleh data pencilan, outliers, dan noise dalam data. Memori intensif. Memerlukan penyimpanan seluruh dataset pelatihan karena algoritma bekerja berdasarkan semua data. Berikut adalah tabel literatur review. Di sini pembedaan penelitian saya adalah analisis sentimen dengan metode algoritma Kanner-Snetbone untuk KNN. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi game online. Metode analisis sentimen akan diterapkan untuk mengevaluasi dan memprediksi sentimen pengguna. Menggunakan algoritma KNN sebagai model klasifikasi, penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model untuk memastikan hasil yang valid dan reliable. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian adalah rangkaian tahap demi tahap yang akan digunakan untuk memproses dan menghasilkan wawasan dan informasi yang penting. Saat melakukan analisis pada penelitian ini akan menggunakan tahapan-tahapan berikut. Dari gambar di sini dari start, pengumpulan data, text processing, pembobotan TF-IDF, pengujian data, dan akhirnya selesai. Pengumpulan data. Data ulasan game online dikumpulkan dari berbagai platform seperti Google Play Store, App Store, dan forum game online. Game yang dijadikan objek penelitian meliputi PUBG Mobile, Mobile Legends, League of Legends, Wild Rift, Subway Surf, dan Genshin Impact. Jumlah data yang dikumpulkan bervariasi untuk setiap game, dengan rincian sebagai berikut. PUBG Mobile dengan 10.000 ulasan, Mobile Legends dengan 8.000 ulasan, League of Legends, Wild Rift 7.000 ulasan, Subway Surf dengan 6.000 ulasan, Genshin Impact dengan 9.000 ulasan. Berikut adalah gambar-gambar populasi dan sampelnya. Selanjutnya hasil analisis sentimen metode KNN dari game online. Analisis sentimen PUBG Mobile. Pengumpulan data 10.000 ulasan dari Google Play Store. Pemrosesan menghapus karakter khusus, normalisasi teks, organisasi, steaming, lemmatization, dan penghapusan stop word. Representasi teksnya menggunakan TF-IDF, implementasi KKN-nya dengan nilai K 5, matriks jarak Euclidean, evaluasi kinerja akurasi 82%, precision 80%, recall 78%, dan advance score-nya 79%. 2. Analisis sentimen Mobile Legends. Pengumpulan data 8.000 ulasan dari Google Play Store. Pemrosesannya menghapus karakter khusus, normalisasi teks, tokenisasi, steaming, lemmatization, dan penghapusan stop word. Representasi teksnya menggunakan word embedding,
Implementasi KNN-nya dengan nilai K3, matriks jaraknya ekuidian, evaluasi kinerja akurasi 85%, precision 83%, recall 81%, advance score-nya 82%. Analisis sentimen Liga of Legends Wild Rift. Pengumpulan datanya 7.000 ulasan dari App Store, pemrosesan menghapus karakter khusus, normalisasi teks, tokenisasi, steaming, lemmatization, dan penghapusan stopwatch. Representasi teksnya menggunakan bow, implementasi KNN-nya dengan nilai K7, matriks jarak Euclidean, evaluasi kinerja akurasi 80%, precisionnya 78%, recall 76%, advance score 77%. 4. Analisis sentimen supply slope. Pengumpulan datanya 6.000 ulasan dari Google Play Store. Platform prosesanya menghapus karakter khusus, normalisasi teks, tokenisasi, steaming, lemmatization, dan maksud toko. Representasi teksnya menggunakan FIDF, implementasi KNN-nya dengan nilai K5, matriks jarak Euclidean, evaluasi kinerjanya akurasi 83%, presisinya 81%, recall 79%, dan advance score 80%. 5. Analisis sentimen Genshin Impact. Pengumpulan datanya 9.000 ulasan dari Google Play Store. Prakompresisannya menghapus karakter khusus, normalisasi teks, tokenisasi, steaming, lemmatization, dan penghapusan stopwatch. Representasi teksnya menggunakan word embedding, implementasi KNN-nya dengan nilai K3, matriks jarak Euclidean, evaluasi kerja akurasi 87%, precision 85%, recall 84%, advance score 84%. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma KNN untuk menganalisis sentimen penggunaan terhadap aplikasi game online. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil. 1. PUBG Mobile menggunakan metode TFDF, evaluasi kinerjanya akurasi 80%, presisinya 80%, recall 78%, advance score-nya 79%. Kesimpulannya, model KNN dengan TFDF efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan PUBG Mobile dengan kinerja yang baik secara keseluruhan. 2. Mobile Legends menggunakan metode word embedding, evaluasi kinerjanya 85%, presisinya 83%, recall 81%, dan advance score 83%. Kesimpulannya, implementasi KNN pada data Mobile Legends menggunakan word embedding memberikan hasil evaluasi yang memuaskan, menunjukkan kemampuan model dalam memahami sentimen pengguna. 3. League of Legends Wild Rift menggunakan metode back of word atau bow, evaluasi kinerja akurasi 80%, presisinya 78%, recall 76%, advance score 77%. Kesimpulannya, meskipun menggunakan representasi bow, model KNN tetap mampu memberikan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan ulasan game League of Legends Wild Rift. 4. Survei Slope menggunakan metode TF-IDF, evaluasi kinerja akurasi 83%, presisinya 81%, recall 79%, advance score 80%. Kesimpulannya, penggunaan TF-IDF dalam KNN untuk analisis sentimen Survey Slope memberikan hasil yang konsisten dengan kerja yang memadai dalam menginterpretasikan sentimen pengguna. Selanjutnya 5. Genshin Impact menggunakan metode word embedding, evaluasi kinerja akurasi 87%, precision 85%, recall 84%, advance score 80%. Kesimpulannya, word embedding secara efektif meningkatkan kemampuan KNN dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan Genshin Impact, menunjukkan adaptabilitas model terhadap variasi sentimen yang kompleks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.